Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas perkuliahan ini sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan dan hantarkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepadanya, kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Kaulan Karima MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah PKN di MISD ini. Serta yang kami hormati dan banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MISD. Saya Syabila Fauzia Ahmad sebagai moderator, Saudari Ilma Husnul Sabila sebagai presentator pertama, dan Saudari Embun Sakara Ungu sebagai presentator kedua. Dalam presentasi kami ini dilakukan dengan 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pembuka yang telah saya buka dan sampaikan sebelumnya. Sesi kedua yaitu sesi pemaparan materi oleh masing-masing presentator. Dan sesi yang ketiga yaitu sesi penutup atau kesimpulan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki tahapan sesi kedua, yaitu sesi pemaparan materi. Pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Saudari Embun Sakara Ungu. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi pertama. Yang pertama itu ada unsur-unsur belajar. Situasi dalam belajar dimaksudkan untuk mencakup tempat, lingkungan, alat, dan bahan belajar. Guru, kepsek, pegawai administrasi, dan segenap peserta didik selaku pembelajar. Peserta didik melakukan interpretasi atau melihat hubungan antara situasi belajar dan melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal yang terdiri dari 2. Yang pertama ada faktor psikologis yang terdiri dari kondisi psikologis dan kondisi panca indera. Yang kedua itu ada faktor psikologis yang terdiri dari minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua itu ada faktor eksternal yang dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama itu ada faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua ada faktor instrumental yang terdiri dari kurikulum, program, sarana, dan fasilitas. Konsep belajar dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan 2 konsep yang saling terkait satu sama lain, bagaikan 2 sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Aktivitas belajar peserta didik hanya dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar yang baik. Konsep belajar. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif, konstanta, dan bukan disebabkan oleh kematangan atau suatu yang bersifat sementara. Perubahan kemampuan yang disebabkan oleh kematangan pertumbuhan dan perkembangan. Kajian umum tentang pendidikan karakter. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Karakter merupakan hal yang paling penting dalam proses pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dasar, terutama pada mata pembelajaran PKN. Proses pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dasar, terutama PPKN, memiliki nilai karakter dalam pembelajaran PKN yang diintegrasikan secara begitu saja, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran PKN. Data nilai-nilai karakter yang sesuai dengan pembelajaran PKN di sekolah dasar diperoleh dengan cara mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada standar gizi atau SI, kemudian memilih nilai karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai-nilai indikator berdasarkan analisis antara SK dan KD dan indikator.